Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niwen Juniari dari kelas Rumpun Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan lembar observasi karakteristik peserta didik di SMA Negeri 2 Singaraja. Yang pertama, perkembangan fisiologis yang mencakup peserta didik mengalami pertumbuhan kumis dan rambut pada bagian tubuh. Kedua, peserta didik mengalami perubahan suara yang mulai memberat dan munculnya jakun. Dan yang ketiga, peserta didik mengalami perubahan kelenjar minyak dengan munculnya jerawat. Kemudian, perkembangan psikologis ada 3, yaitu kognitif, emosi, dan sosial. Dalam kognitif yang mencakup pertama, peserta didik memahami materi yang disampaikan. Kedua, peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan. Ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan. Keempat, peserta didik menyimpulkan materi di akhir pembelajaran. Dan yang kelima, peserta didik memecahkan masalah yang disajikan. Kemudian yang kedua ada emosi yang mencangkup. Pertama, peserta didik merasa nyaman ketika berada di kelas. Kedua, peserta didik menunjukkan ekspresi senang ketika belajar. Dan yang ketiga, peserta didik bersikap terbuka pada teman-temannya. Dan yang keempat, peserta didik berani mengemukakan pendapat. Kemudian, sosial. Ada 5, yaitu pertama, peserta didik memiliki kepercayaan diri yang baik. Kedua, peserta didik berinteraksi dengan sesamanya. Ketiga, peserta didik mengungkapkan pendapat dengan cara yang tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik berkolaborasi dengan teman satu kelompok. Dan yang terakhir, peserta didik menghargai pendapat orang lain. Kemudian moral, yang dimana peserta didik berperilaku sesuai normal yang berlaku. Yang kedua, peserta didik mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, peserta didik saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, peserta didik menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara. Dan yang kelima, peserta didik menunjukkan sikap jujur. Dan selanjutnya, motivasi belajar. Dalam motivasi belajar yang mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik menunjukkan antusias ketika belajar. Yang ketiga, peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang keempat, peserta didik menyiapkan keperluan untuk belajar. Kemudian yang terakhir, kelima, peserta didik memperhatikan guru ketika memberikan penjelasan. Oke, baik, demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.